Sahabat museum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Museum Batik Danar Hadi. Museum ini ada di kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum ini adalah museum milik pribadi, kepunyaan Bapak Haji Santoso Dolah. Beliau owner dan founder dari PT Batik Danar Hadi. Lalu apa istimewanya? Kenapa teman-teman ketika ke Solo wajib berkunjung ke Museum Batik Danar Hadi? Koleksi kain batik kuno di museum ini kurang lebih ada 1.253 koleksi kain batik kuno. Jadi tidak hanya kain batik biasa, tetapi kuno, berasal dari perkembangan batik yang pernah ada di Indonesia tentu saja. Kemudian ada kira-kira 10 ruangan yang sahabat-sahabat bisa eksplor. Kemudian pembagian ruangan atau temanya apa? Jadi di Museum Batik Danar Hadi kami gunakan tema batik pengaruh zaman dan lingkungan. Maksudnya bahwa perkembangan batik di Indonesia itu dipengaruhi oleh zamannya dan atau lingkungannya. Jadi makanya teman-teman wajib mengunjungi museum ini dan jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Sahabat wisata, kita berada di ruangan pertama dari Museum Batik Danar Hadi. Apa ruangan pertama itu? Batik keraton. Batik keraton adalah batik yang dibuat dan berkembang di dalam keraton. Kenapa batik di keraton itu ada arti filosofinya? Siapa yang pakai, apa yang dipakai, kemudian acaranya apa, sudah tertentu, sudah ada hukumnya. Karena batik yang dibuat di dalam keraton, saat pembuatannya itu ada proses meditasi, kemudian berpuasa, memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga batik yang dibuat dan berkembang di dalam keraton sebagian besar pasti ada filosofinya. Nah, batik keraton ini dibagi ke dalam 4 daerah. Di Surakarta ada Kasunanan Surakarta dengan rajanya Pakubuwono. Kemudian di Mangkunegaran yang merupakan kadipaten atau Pura Mangkunegaran dengan pimpinannya Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkunegoro. Lalu di Yogyakarta ada Kasultanan Yogyakarta yang pasti sahabat wisata sudah tahu dengan rajanya Hamengkubuwono, dan ada juga Puro Pakualaman yang merupakan kadipaten. Masing-masing batik dari daerah ini mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Sahabat wisata harus ingat lagi pelajaran sejarahnya mungkin, karena di tahun 1755 itu ada perjanjian Giyanti yang mengakibatkan daerahnya dibagi 2, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Sejak pembagian daerah itu atau Palian Negari, cara berpakaian menggunakan kain batiknya berbeda sahabat. Nanti bisa sahabat museum eksplor cara pemakaian kainnya. Karena pemakaian kain di Surakarta itu tidak hanya supaya menutupi badan atau tubuh, tetapi juga harus menyiratkan sesuatu. Misalnya dia berasal dari Jogja atau dari
Solo. Dari Solo berasal dari Mangkunegaran ataupun Kasunanan. Batik keraton ini sangat berharga, jadi kita semua juga wajib melestarikannya. Seperti sahabat-sahabat ketahui, tanggal 2 Oktober itu merupakan hari batik nasional. Kenapa tanggal 2 Oktober ditetapkan hari batik nasional? Karena sebelumnya UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Lalu istimewanya kenapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda? Antara lain, selain dari aspek teknologi adalah aspek budaya, di mana keraton itu batiknya punya arti filosofi dan dia diajarkan turun-temurun tanpa tertulis. Itu yang perlu sahabat museum semuanya ketahui. Jadi budaya Indonesia itu memang luar biasa. Ruangan berikutnya yang sahabat wisata bisa saksikan adalah ruang batik Danar Hadi. Tidak banyak orang yang tahu kenapa perusahaan ini diberi nama Danar Hadi. Padahal pemilik dan pendirinya namanya adalah Bapak Haji Santoso Dolah. Nama Danar Hadi itu diambil dari nama istri, yaitu Ibu Danarsih Santoso, dan nama mertuanya Bapak Hadi Priyono. Maka digabunglah menjadi satu dan berdirilah PT Batik Danar Hadi di tahun 1967. Pak Santoso dan Bu Danarsih ini memang dua-duanya dari keluarga batik. Ayah Ibu Danarsih pengusaha batik, sedangkan Pak Santoso kakek buyutnya yaitu Haji Bakri merupakan salah satu pendiri Sarekat Dagang Islam di kota Surakarta yang juga pengusaha batik. Pak Santoso sejak kecil ikut kakek dan neneknya yaitu Bapak dan Ibu Haji Wongso Dinomo. Nah, karena dari kecil beliau melihat orang membatik, orang mencelup warna, maka beliau menjadi terbiasa dan jatuh cintalah beliau kepada batik. Di ruangan batik Danar Hadi ini, sahabat-sahabat bisa menyaksikan, melihat batik karya Pak Santoso ataupun batik karya-karya pendahulunya, misalnya karya Haji Bakri, karya Wongso Dinomo, dan juga karya Hadi Priyono, ayah Ibu Danarsih. Masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, masing-masing mempunyai gaya yang berbeda, sehingga ilmu yang sahabat wisata bisa dapat itu akan luar biasa.
Sobat wisata, apa kabar? Sekarang kita masuk lagi ke dalam Museum Batik Danar Hadi. Kita masuk ke ruangan yang ketiga yang kita punya nama adalah ruangan batik Belanda. Yang mana isi dari batik Belanda ini adalah batik-batik yang berkembang itu di era penjajahan atau di era kolonial Belanda itu sendiri. Sekitar tahun pembuatannya itu tahun 1840 hingga 1940, teman-teman. Dan pengembangan batik Belanda ini sendiri dimulai oleh para wanita-wanita atau noni-noni Indo-Belanda yang mereka mempunyai bisnis batik di situ. Dan dengan para pekerjanya adalah para orang-orang lokal di sekitar daerah tersebut seperti Pekalongan dan sebagainya. Untuk perbedaan batik Belanda sendiri, di sini kita mendisplay menjadi dua, yaitu batik Belanda yang berkembang di daerah pesisir atau pesisiran seperti Pekalongan, Lasem, seperti itu. Dan juga ada batik Belanda yang berkembangnya di daerah pedalaman seperti dekat keraton Surakarta, Yogyakarta, maupun Pacitan. Teman-teman atau sahabat wisata, ciri khas yang sangat unik dari batik Belanda di sini, terutama di dalam museum ini adalah kita mempunyai batik yang bertema pola cerita atau fairy tales dari negara Eropa sana. Seperti kita punya yang namanya Putri Salju, kita punya Kerudung Merah, dan kita juga punya yang namanya Hansel dan Gretel. Dan jangan lupa ada satu lagi yang kita punya di sini, batik bertemakan perang di Ponorogo, yaitu menceritakan tentang perang di Ponorogo, namun dikemas dalam sudut pandang company atau orang Belanda itu sendiri. Sahabat wisata, ada batik Belanda yang berkembang di pesisir nih, ada juga batik Belanda yang berkembang di pedalaman. Lalu apa sih perbedaannya? Perbedaannya yang paling mudah adalah kita lihat dari konsep warna. Tone warna yang ada di daerah pesisir itu sendiri mayoritas akan berwarna lebih terang. Sementara batik Belanda yang berkembang di pedalaman itu akan terpengaruh oleh budaya keraton yang masih memegang teguh tiga warna itu sendiri, yaitu ada warna biru tua, putih atau krem, dan coklat itu sendiri. Jadi perbedaannya adalah tadi berwarna cerah untuk yang batik pesisir, sementara batik Belanda pedalaman itulah berwarna yang cenderung cogan atau gelap seperti itu, tradisional. Oke, sahabat wisata, sekarang nih kita masuk ke ruangan yang selanjutnya di dalam museum. Kita punya ruangan namanya Batik Indonesia. Apa sih itu Batik Indonesia? Batik Indonesia adalah batik yang berkembang di masa pemerintahan Presiden Soekarno pada waktu itu, 5 tahun setelah kita merdeka, sekitar tahun 1950. Nah, beliau adalah penggagas dari batik Indonesia itu sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Mengapa? Beliau kan punya seni yang cukup tinggi, beliau penikmat seni seperti itu. Lalu beliau menugaskan atau menginstruksikan kepada teman beliau yang bernama Godtekswan, atau yang bagi para pecinta atau penikmat batik mengenal beliau dengan nama Bapak Harjonagoro atau Godtekswan Harjonagoro. Jadi Pak Soekarno itu sendiri meminta tolong Pak Godtekswan untuk membuat sebuah batik yang mana makna di balik gagasan itu sendiri adalah supaya batik itu tidak hanya dipakai oleh golongan keraton saja, namun bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Jadi bisa sebagai alat pemersatu, teman-teman. Karena kita masih di masa-masa peralihan atau masa-masa kemerdekaan. Nah, cirinya apa sih teman-teman atau sahabat wisata dari batik Indonesia itu sendiri? Batik Indonesia di sini kita biasanya mengkombinasikan antara pola-pola dari keraton dengan warna-warna khas pesisir. Begitupun juga sebaliknya, bisa dari motif pesisir tetapi menggunakan warna batik khas dari keraton Surakarta.
Halo sahabat wisata, setelah kita menikmati dan melihat koleksi di ruangan batik Indonesia, sekarang kita masih di Museum Batik Danar Hadi. Kita ada di suatu ruangan. Ruangan yang sangat spesial dan memiliki koleksi-koleksi yang unik. Ruangan apa ini? Ini adalah ruangan batik Cina. Batik Cina itu adalah batik yang dibuat dan diproduksi oleh pengusaha-pengusaha keturunan Cina atau yang kemudian disebut sebagai peranakan dan memiliki ciri-ciri khusus. Teman-teman ingin tahu apa saja ciri-cirinya? Nah, ciri khas batik Cina adalah adanya pola-pola rumit yang sangat halus, bahkan kehalusannya bisa mengalahkan motif-motif dari batik Belanda. Batik Cina ini juga sangat spesial karena ditunjang dengan adanya pemakaian zat warna sintetis yang sudah mereka gunakan jauh sebelum pengusaha-pengusaha batik yang lain menggunakan zat warna tersebut. Nah teman-teman, kalau kita bedakan batik Cina berdasarkan periodenya, kita bisa melihat ada dua perbedaan batik Cina. Yang pertama adalah batik Cina yang dibuat sebelum tahun 1910 dengan batik Cina yang dibuat setelah tahun 1910. Apa perbedaannya? Yang sebelum 1910, batik Cina itu dibuat hanya untuk upacara keagamaan. Misalnya, kain altar atau yang disebut tokwi, kemudian hiasan dinding atau taplak meja. Dan juga batik-batik yang diproduksi ini memiliki pola-pola khusus, yaitu pola-pola dari budaya-budaya Cina. Seperti misalnya banji, singa, kilin atau anjing berkepala singa, kemudian ada burung hong dan lain sebagainya. Kemudian batik Cina yang diproduksi setelah 1910 adalah batik Cina yang digunakan untuk busana, yaitu sarung. Ciri khasnya adalah berupa motif-motif yang terinspirasi dari batik Belanda, seperti misalnya buketan, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Batik Cina yang diproduksi setelah 1910 sangat berbeda karena memiliki zat warna sintetis yang lebih cerah dan tingkat kerumitan yang jauh lebih rumit dan lebih halus. Di dalam batik Cina ada beberapa produk-produk batik pada zaman itu, yaitu misalnya ada batik 3 negeri. Apa itu batik 3 negeri? Bayangin teman-teman, batik 3 negeri itu harus dibuat di 3 daerah yang berbeda-beda. Misalnya, warna merah batik 3 negeri itu hanya bisa didapatkan di daerah Lasem. Warna merah tersebut menggunakan akar pohon mengkudu. Selain itu juga, di daerah Lasem ada batik yang cukup terkenal, namanya batik Bang Biru. Abang biru. Warna merah atau abang dari akar pohon mengkudu dan warna biru didapat dari daun nila. Kembali ke batik 3 negeri tadi, setelah warna merah didapat di Lasem, ada warna biru yang bisa didapatkan hanya di daerah Pekalongan. Selain di Pekalongan, bisa juga di Semarang atau di Kudus. Setelah selesai warna merah dan warna biru, batik bisa dibawa ke daerah keraton, yaitu Surakarta atau Yogyakarta. Selain itu, ada satu tempat lagi, yaitu Banyumas. Maka jadilah batik 3 negeri. Kenapa warna harus dibuat di beberapa daerah? Karena kadar asam pada air sangat mempengaruhi proses warna. Nah teman-teman, selain batik 3 negeri ada juga yang disebut batik Jawa Hokokai. Batik Jawa Hokokai itu dibuat pengusaha Cina ketika masa penjajahan Jepang. Di masa itu, teman-teman harus ingat, masa perang. Kain produksi mori dan juga zat warna sangat terbatas, sehingga waktu itu pengusaha-pengusaha batik harus seefektif mungkin dan seekonomis mungkin dalam membuat batiknya. Maka terciptalah batik pagi sore. Dan selain Jawa Hokokai, ada juga di Kedung Wuni Pekalongan, yaitu batik Wisucun. Salah satu pengusaha Cina yang sangat terkenal dengan kerumitan motif batiknya. Ada yang menyampaikan bahwa batik Wisucun dibuat dalam waktu 2-3 tahun.
Halo sahabat wisata, pindah lagi nih kita. Sekarang kita berada di ruangan batik pengaruh keraton. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa disebut batik pengaruh keraton? Jadi gini teman-teman, batik pengaruh keraton adalah jenis batik yang memadukan ragam hias khas Keraton Mataram dengan ragam hias khas daerah-daerah setempat. Batik ini tercipta karena zaman dulu ekspansi Keraton Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Nah, sahabat wisata, di ruangan ini kita juga menampilkan jenis-jenis batik pengaruh keraton yang sangat banyak. Salah satunya disebut batik Sudagaran. Kira-kira ada yang tahu nggak apa batik Sudagaran itu? Jadi gini, batik Sudagaran adalah batik yang dibuat dan diproduksi oleh para saudagar-saudagar batik karena permintaan batik dari luar tembok keraton semakin meningkat. Terdapat pola-pola khas Keraton Mataram dan dipadukan dengan selera dari para saudagar itu. Selain batik Sudagaran, di ruangan ini kita juga menampilkan yang disebut sebagai batik petani. Sesuai dengan namanya teman-teman, batik petani adalah batik yang dibuat dan dipakai oleh para petani karena produksi batik sudah berhasil menembus tembok keraton dan dipakai oleh masyarakat. Batik petani ini juga terbagi menjadi dua. Yang satu batik petani pedalaman dan yang satu batik petani pesisiran. Kira-kira apa bedanya? Kalau batik petani pedalaman, warna yang ditampilkan cenderung warna coklat karena warna coklat adalah warna khas keraton. Sedangkan batik petani pesisiran atau yang disebut batik nelayan biasanya menampilkan warna biru karena itu adalah warna laut. Selain itu, batik pesisiran yang ada di Tuban misalnya menampilkan hiasan-hiasan corak khas Cina karena Tuban dulu merupakan daerah pelabuhan yang merupakan pusat perdagangan khususnya pedagang-pedagang Cina. Batik Tuban juga spesial. Tahu nggak kenapa? Karena batik Tuban itu dibuat dengan metode khusus. Kainnya adalah kain gedokan. Kain tenun gedokan adalah kain tenun yang diproduksi dengan alat tenun tradisional yaitu alat tenun gedokan dan menghasilkan bunyi dok dok dok. Makanya disebut gedokan. Terima kasih sudah menikmati virtual museum Batik Danar Hadi. Saya tunggu kedatangannya di Surakarta. I will wait for you guys.